Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sejenak kita hening dan mendekatkan hati kepada Allah. Hari ini kita akan merenungkan bersama untaian kata indah dari Syekh Aid Al-Qarni dalam kitabnya, dalam bukunya La Tahzan. Kata-kata beliau begitu hangat dan lembut, mengingatkan bahwa Allah selalu mendengar, melihat, dan menemani setiap langkah kita. Semoga Allah menghadirkan ketenangan dalam setiap kata yang kita dengar. Dan mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'. Wallahu a'lam bimuradih. Siapa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap hari dia menangani urusan, sibuk. Dan kita mencoba untuk membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti memperhatikan makhluknya. Semua bergantung kepadanya. Burung di angkasa, ikan di lautan, dan bahkan diri kita sendiri. Hari ini kita hidup di zaman serba cepat. Gadget, berita, pekerjaan, semua bisa membuat kita merasa cemas sendiri. Padahal Allah senantiasa meliputi segalanya. Ketika hati gundah dan bingung, ingatlah bahwa Allah selalu sibuk mengurusi kita semua dan pasti tahu kebutuhan kita. Maka jangan ragu untuk berdoa dan bergantung hanya kepadanya di setiap keadaan. Syekh Aid Al-Qarni mengatakan, ketika laut bergemuruh, ombak menggunung, dan angin bertiup kencang, semua penumpang kapal akan panik dan menyeru, "Ya Allah." Bayangkan sebuah kapal di lautan lepas. Saat badai menghantam, semua penumpang hanya bisa berseru meminta pertolongannya. Begitulah hidup kita saat diuji. Kesehatan terganggu, ekonomi sulit, hubungan retak. Realitanya banyak di antara kita merasa diombang-ambingkan keadaan. Keadaan-keadaan seperti itu membuat kita gundah gulana. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah pasti mendengar. Tidak perlu malu, sebab hanya Dia sandaran terbaik saat segalanya terasa tak terkendali. Katanya Syed Al-Qarni, ketika penunjuk jalan tersesat di padang pasir, rombongan menyimpang dari jalan dan kafilah bingung menentukan arah. Mereka pun berseru, "Ya Allah." Bayangkan ketika kita berada di gurun yang sangat panas tanpa arah pasti. Hari ini banyak di antara kita merasa tersesat dalam kehidupan modern. Mau kuliah jurusan apa, mau kerja di mana, mau berbisnis apa agar rezeki lancar, semua membuat kita bingung. Saat inilah Allah menunggu kita berkata, "Ya Allah." Tunjukkanlah jalan, dan Dia pasti memberi petunjuk. Bisa jadi lewat kejadian, nasihat orang baik, maupun ketenangan dalam hati. Sahabat, dan saat bencana tiba-tiba menimpa, Allah tetap menjadi tempat kembalinya kita. Ketika musibah menimpa, bencana melanda, dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan berseru, "Ya Allah." Bencana bisa datang tiba-tiba. Gempa bumi, kecelakaan, kehilangan orang tercinta.
Dalam sekejap hidup bisa berubah. Tapi Allah ingin kita tahu bahwa musibah adalah caranya memanggil kita kembali. Tidak untuk menjatuhkan, melainkan untuk mendekatkan dan menguatkan kita dengan sabar dan doa. Allah akan mengganti luka menjadi hikmah dan ketenangan. Dan ketika jalan di dunia tertutup, ketahuilah bahwa pintu Allah selalu terbuka. Ketika pintu-pintu permintaan tertutup dan tabir-tabir permohonan digeraikan di hadapan para peminta, mereka pun berteriak, "Ya Allah." Kadang kita sudah berusaha segala cara, melamar pekerjaan, berikhtiar, berobat, meminta bantuan banyak orang, tetapi tetap buntu. Pada saat itu jangan putus asa. Semua pintu di dunia bisa tertutup, tapi pintu langit Allah selalu terbuka. Dan Allah pasti memberi jalan keluar terbaik bila kita mau benar-benar bergantung hanya kepadanya. Sebab hanya Allah yang bisa membuka jalan keluar di saat segala cara tampak seperti buntu. Lanjut Syekh Al-Qarni dalam tulisannya, ketika semua cara tak berguna, jalan-jalan terasa sempit, harapan terputus, dan semua tali terputus, mereka pun berseru, "Ya Allah." Dalam hidup pasti ada masanya di mana kita merasa tak berdaya. Justru di titik itulah Allah ingin kita berserah. Hari ini banyak orang memilih jalan instan dan mudah putus asa. Padahal Allah begitu dekat dan mampu membuka jalan keluar saat kita benar-benar mau percaya dan bergantung kepadanya. Maka jangan ragu untuk memanggilnya. Apalagi ketika dada begitu sempit dan beban begitu berat. Kata Said Al-Qarni, ketika bumi terasa sempit sekalipun luas dan jiwa terasa sesak oleh beban beratnya, serulah, "Ya Allah." Zaman sekarang, tekanan hidup bisa begitu berat. Biaya hidup melambung, target pekerjaan menekan, tanggung jawab menumpuk. Semua itu bisa membuat dada sempit dan kepala penat. Allah memberi solusi sederhana. Panggil namanya dengan berzikir dan berdoa. Kita akan merasakan ketenangan dan lapangnya hati. Meski masalah belum selesai, Allah pasti menolong di saat dan cara. Meski masalah belum selesai, Allah pasti menolong kita. Dan ketika malam begitu kelam dan dunia terasa suram, Allah pasti menyalakan fajar baru dalam hati kita. Lanjut Said Al-Qarni mengatakan, "Ku ingat engkau saat malam begitu kelam dan wajah zaman berlumuran debu hitam. Ku sebut namamu di waktu fajar menjelang, dan fajar pun merekah membawa senyum." Bisa dibayangkan, malam begitu gelap dan suram, tetapi pasti berganti fajar bercahaya. Hari ini banyak berita buruk dan banyak orang kehilangan harapan. Namun Allah menjanjikan bahwa setiap malam pasti diakhiri pagi. Ketika kita mau menyebut namanya di saat gelap, Allah akan memunculkan fajar ketenangan dan membuat kita tersenyum kembali. Sahabat, setiap keluh dan doa kita pasti sampai kepadanya. Maka jangan sungkan untuk curhat dan memohon kepadanya. Kata Said Al-Qarni, setiap ucapan baik, doa tulus, rintihan jujur, air mata ikhlas, dan keluhan hati hanya pantas kita tujukan ke hadiratnya. Ketika lidah bergerak, biarkan ia berzikir dan menyebut namanya. Dengan begitu, hati akan tenang, jiwa akan damai, saraf akan rileks, dan iman kembali bercahaya. Di dunia yang serba sibuk dan bising ini, banyak orang lelah dan resah.
Allah memberi kita obatnya. Sebut namanya dan curhatlah kepadanya. Dengan begitu, ketenangan dan semangat baru pasti tumbuh dalam hati. Allahu latifun bi'ibadihi. Bayangkan kelembutan Allah. Bahkan saat kita banyak dosa dan lalai, Allah tetap memberi kita makan, memberi kita kesempatan bertaubat, dan memberi kita ketenangan. Hari ini banyak orang merasa terlalu hina untuk kembali, padahal Allah begitu sabar dan lembut. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada anaknya. Semua bisa kembali dan memulai lembaran baru. Allah nama yang paling indah, hurufnya paling mempesona, ucapannya paling tulus dan berharga. Allah pemilik semua kekayaan, keabadian, kekuatan, pertolongan, kemuliaan, dan hikmah. Di zaman modern ini banyak orang sibuk mengejar harta dan popularitas. Namun ingatlah bahwa semua itu hanya titipan dan pasti kembali kepadanya. Jika kita mau menjalin hubungan baik dengan Allah, hidup pasti diberkahi dan diliputi ketenangan. Dan di penutup, mari kita serahkan semua luka dan beban kepadanya agar diubah menjadi cahaya dan ketenangan. Saya Aid Al-Qarni melanjutkan dengan doanya, ya Allah, gantikanlah kepedihan ini dengan ketenangan, kesedihan menjadi awal bahagia, dan sirnakan ketakutan menjadi rasa tentram. Hanya kepadamu kami bersandar dan bertawakal. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya darimulah pertolongan. Sahabat, bayangkan perasaan hangat dan damai saat kita menyerahkan semua urusan kepadanya. Dengan yakin dan sabar, Allah pasti akan mengganti luka menjadi bahagia dan takut menjadi tentram. Hari ini banyak orang merasa harus bergantung kepada banyak hal, uang, jabatan, dan orang berkuasa. Padahal cukup Allah sebagai sandaran. Dialah sebaik-baiknya penolong dan pelindung. Jangan merasa sendiri dan jangan putus harapan. Seberat apapun ujian kehidupan ini, Allah pasti mendengar dan pasti menolong. Setiap doa, rintihan, dan air mata pasti berarti di matanya. Mari perbanyak memanggilnya, mencurahkan hati hanya kepadanya, dan mempercayakan hidup ini di tangannya. Semoga Allah memberi ketenangan, kekuatan, dan jalan keluar terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.